Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Muzabel Farm, dan kali ini kita akan ngebahas tentang pemahaman. Oke, jadi sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Jangan di skip teman-teman untuk perkembangan channel ini. Dan juga kalau teman-teman merasa bermanfaat video ini, jangan lupa di share aja, dibagiin ke teman-temannya, siapapun temannya, bagiin aja teman-teman, nggak apa-apa. Oke, jadi kita mulai aja. Jadi kemarin itu alhamdulillah ya, ada yang mengingatkan saya dan juga ada yang bertanya, Bang Muza tinggal di mana? Cuaca di sana gimana? Keadaannya panas atau dingin? Terlalu panas atau biasa aja apa dingin? Begitu teman-teman pertanyaannya. Nah, oke, kita akan jawab. Jadi kita ulas balikin, kenapa sih di daerah dingin itu selalu pakan kenceng dan juga terjadinya, kita jangan ngomongin konslet lah, kita ngomongin gacor, bocor, itu di daerah-daerah dingin. Ini mohon maaf ya, ini versi saya. Kalau misalkan emang teman-teman merasa atau lebih tahu, lebih paham di daerah mana aja yang bisa terjadinya bocor, gacor, ini khusus jantan ya, itu daerah mana aja, teman-teman bisa komen. Kalau misalkan saya salah, saya mohon maaf. Ini versi saya itu, menurut saya kebanyakan jantan gacor, jantan bocor sampai ke konslet itu rata-rata di cuaca dingin ya kan. Kayak kota-kota besar, kayak misalkan saya sih kurang paham ya, misalkan kayak Bogor, Puncak, terus Bandung dan lain-lain, misalkan seperti itu ya. Ini mah contoh aja. Ketika kita memang pakai sistem koloni, teman-teman kan saya sudah bilang harus dirabat dari pakan, harus dirabat dari penjemuran. Itu tujuannya apa? Karena memang saya pribadi tidak bisa menjamin kegacoran burung itu berapa lama, berapa cepet, terus juga settingan-settingan yang lain seperti apa, saya tidak bisa menjamin. Karena memang pada dasarnya burung itu beda-beda settingan, beda-beda rawatan. Tapi teman-teman harus tahu dulu fungsi rawatan itu tujuannya untuk apa, fungsi settingan itu tujuannya untuk apa, itu teman-teman harus tahu. Dan kalau misalkan teman-teman udah tahu, teman-teman coba flashback ke burungnya masing-masing. Burungnya butuh apa? Butuh birahi atau butuh emosi? Karena teori itu tidak bisa menjamin teman-teman, mau dari jenis kelamin, mau dari teori-teori gacor, teori-teori bocor. Nah, kita itu tidak bisa menjamin. Bahkan saya nonton vlognya Mas Genduk RHN Salatiga, beliau aja tidak berani 100% ngeyakinin jenis kelamin. Itu teman-teman, kita ngambil kesimpulan aja, orang besar aja tidak berani, tidak bisa menjamin, kecuali dengan tanda kutip kita pakai DNA. Jadi mau teori sebagus apapun, mau teori sebanyak apapun, mau teori sepintar apapun orangnya, itu tidak bisa menjamin burung kita bisa gacor, burung kita bisa bocor, burung kita bisa ya syukur-syukur sampai ke konslet. Itu kita tidak bisa menjamin teman-teman. Bahkan karena begini teman-teman, semua itu yang tahu itu cuma perawat. Saya pribadi walaupun dengan teori apa yang saya punya tentang birahi, tentang emosi, tentang penjemuran, tentang pakan, saya itu juga tidak bisa menjamin. Karena saya sendiri pun juga dari keempat itu meraba burung satu-satu, dan itulah fungsinya skill kita
Itulah fungsinya feeling kita. Jadi kita harus mainin feeling ini. Kita harus tahu ini burungnya butuh apa, ini maunya kayak gimana. Caranya nantinya gimana sih bang? Misalkan kita ambil contoh dari pakan sama penjemuran deh, yang dua, yang simple. Dari pakan, misalkan kita pakai pakan rendah dulu, kan saya bilang kita pakai pakan rendah dulu pakai pakan rendah. Ketika memang sudah seminggu atau 2 minggu atau 1 bulan, paling cepat 1 minggu, paling lama 1 bulan, nah teman-teman itu bisa melihat perkembangan burungnya. Burung gacor apa enggak, apa diem aja, apa walaupun bunyi tapi sehari bisa sekali 2 kali. Nah itu kan teman-teman udah bisa meraba, udah bisa melihat keseharian burung itu seperti apa. Nah teman-teman bisa nanganin. Ketika memang burung yang nggak mau bunyi, ya berarti selama sebulan tidak mau bunyi, ya berarti itu teman-teman ganti aja pakannya, pakai pakan tinggi dikit ya, dikit dulu aja. Jadi begini, settingan itu jangan teman-teman rubah dari baru sehari teman-teman merawat settingan, merubah settingan, terus tiba-tiba teman-teman langsung mengambil kesimpulan semuanya. Itu nggak bisa teman-teman, karena burung gacor pun itu butuh proses, burung ngeriwik pun itu juga menurut saya proses. Semua itu berawal dari ngeriwik, nakal, koak-koek, semua itu pasti ngerasain. Jadi hal wajar. Jadi teman-teman itu jangan langsung oh ya ini burung kagak mau bunyi sebulan, seminggu, jangan jauh-jauh deh. Wah ini burung kagak mau bunyi baru 3 hari kok nggak mau bunyi ya. Teman-teman jangan pesimis begitu, udah lanjutin aja sampai seminggu ataupun sampai 2 minggu atau sebulan, baru teman-teman ganti rawatan. Makanya kenapa saya sarankan itu kita pakai sistem koloni. Jadi teman-teman nggak usah puyeng mikirin wah ini kapan jadinya, nggak usah mikirin begitu teman-teman. Nanti juga ada yang jadi sendiri, sebulan sekali juga pasti ada yang jadi sendiri. Maksudnya jadi dalam arti bisa gacor, bisa bocor. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, teman-teman nggak usah bingung, teman-teman cuman mainin dari pakan sama penjemuran. Wah kita kasih pakan tinggi, kita kasih pakan tinggi sama kita kasih penjemuran, coba kita tes dalam sebulan atau dalam seminggu ada perubahannya atau enggak. Kalau misalkan nggak ada perubahannya, teman-teman polosin pakai penjemuran. Wah ada perubahannya atau enggak ya. Misalkan teman-teman udah pakai pakan rendah, pakai penjemuran, nggak ada perubahan dalam seminggu, teman-teman bisa polosin, teman-teman bisa non jemur. Nah dari ketiga settingan itu yang tadi saya bilang, pakan tinggi penjemuran, pakan rendah penjemuran, sama pakan rendah non jemur, dari 3 itu teman-teman bisa spekulasi yang menurut teman-teman, wah ini awal yang pertama nih kayaknya nih dia walaupun jarang bunyi tapi sehari 2 kali mau bunyi, itu lanjutin yang pertama aja teman-teman. Nah yang ini juga teman-teman harus tahu ini keadaannya gimana burungnya. Oh misalkan burungnya nggak mau bunyi, dua-duanya nggak mau bunyi, ya udah tinggalin settingan yang ini. Tapi dalam konsep, dalam teori kita main koloni, cuman kita harus raba itu dari 2, dari pakan sama penjemuran yang tadi saya bilang. Oke kita balik lagi di cuaca. Makanya kalau saya pribadi, saya tinggal di Jakarta, keadaan di sini memang panas. Makanya saya kebanyakan main koloni. Saya juga udah nyoba dari pertama main koloni, saya pakai pakan tinggi, saya non jemur. Saya juga merevisi. Saya itu bermain koloni itu hampir 1 tahun gagal teman-teman. Hampir 1 tahun gagal karena banyak revisi. Nih saya kasih tahu. Awal saya main itu dari pakan tinggi non jemur, yang terjadi ngeriwik, nggak ada yang gacor sama sekali. Itu dalam sebulan atau 2 bulan. Nah kedua saya pakai pakan rendah tapi pakai penjemuran. Nah itu juga nggak bisa. Nah ketiga saya sekarang pakai pakan rendah sama ada yang dibantu jemur, ada yang enggak, dan terjadi itu alhamdulillah ya sekarang pada gacor.
pada gacor, karena setiap koloni emang untuk pencarian materi teman-teman. Kalau misalkan materi itu udah ada, teman-teman bisa ke step selanjutnya, itu ada di playlist. Kalau teman-teman sudah menonton tapi kurang paham, teman-teman bisa tanya itu. Tapi sebelumnya teman-teman menonton dulu biar saya jawabnya juga enak kalau teman-teman udah nonton videonya. Oke, jadi perbedaannya sebenarnya cuma di situ aja teman-teman. Makanya teman-teman itu perhatikan di tempat teman-teman itu kondisi koloni teman-teman itu seperti apa, panas atau enggak cuacanya, dingin atau enggak cuacanya. Nah, walaupun memang di Jakarta pun juga sama, ada beberapa bulan yang memang musim hujan, mungkin juga di sana juga sama, ada beberapa bulan yang memang musim panas, teman-teman bisa atasin sendiri. Makanya teori sebenarnya di sini pun nggak berguna kalau teman-teman itu bisa paham dari pakan sama penjemuran. Kalau teman-teman bisa ngerti dari birahi sama emosi. Jadi mungkin itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir ketika memang baru settingan, baru merubah settingan, mau settingan koloni, mau sistem tempel. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kalau misalkan baru hitungan hari, teman-teman nggak usah bingung, nggak usah takut. Itu memang perlu adaptasi teman-teman. Nah, tapi yang harus kita khawatirin ketika memang udah 2 minggu atau udah sebulan itu memang nggak ada perkembangannya, berarti bukan salah settingannya, tapi salah perawatannya. Ini burung maunya diapain? Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.